Selamat malam, kembali lagi di channel Pejuang Siang bersama saya Doni dan partner saya. Bersama saya Aziz. Saya akan menceritakan sebuah kejadian yang kebetulan langsung saya alami sendiri. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2006 di salah satu apartemen Jakarta. Oke, kita mulai cerita ini. Selama ini kalian pasti berpikir kalau makhluk halus seperti kuntilanak, pocong, dan lain-lain identik dengan tempat sepi. Kalian salah. Kisah ini akan merubah pandangan kalian. Malam itu, gue dan Paul sedang santai di kafe sehabis seharian kuliah. Biasalah ngopi-ngopi sedikit biar nggak tegang banget gitu. Waktu itu sekitar jam 10 malam. Tiba-tiba HP gue berbunyi. Ternyata dari Tasya, teman kampus gue yang satu apartemen tapi beda tower. Ya, halo Tas, ada apa? Don, tolongin gue. Cepet ke apartemen gue, Don. Tenang Tas, ada apaan sih? Kok panik gitu? Udah, lo cepetan ke sini. Gue tunggu di lobi gue. Gak berani masuk kamar gue. Oke, gue on the way sekarang. Si Tasya kenapa bro? Kayak abis ketemu setan. Nggak tahu, tapi kayaknya sih serius. Yuk cabut, kasihan oi. Oke bro. Singkat cerita, sampailah kita di lobi tower si Tasya. Dia langsung lari begitu ketemu kita. Matanya sembab dan kelihatan ketakutan. Dia ditemenin sama satpam juga di situ. Don, tolongin gue. Lo kan yang paling paham soal kayak gini. Ye, tunggu dulu, soal apaan nih? Main paling paham aja lo. Gue ceritain ya. Oke, Gue tadi sampai apartemen sekitar jam 5-an gitu. Terus gue istirahat sebentar, tidur-tiduran di kamar. Nah, pas gue lagi tiduran, gue kayak denger suara orang di dapur. Ya gue pikir si Dewi udah pulang. Gue cuek aja lanjutin tiduran. Gak kerasa, gue bangun-bangun jam 9-an gitu. Terus gue mau mandi kan. Gue ambillah anduk di jemuran teras. Tapi aneh, kok tadi gue inget ada si Dewi, sekarang gak ada orang sama sekali. Alon. terus ada apaan? Nah, pas gue lagi bengong, tiba-tiba gue dengar suara orang mandi dong, sambil senandung gak jelas gitu. Terus gue teriak, "Wi, Dewi, lo mandi ya?" Gak ada jawaban. Terus gue ke kamar mandi tuh, masih jelas banget suara orang nyanyi. Dan yang bikin gue takut banget, itu bukan suara Dewi. Lo tahu kan, gue gak percaya gaib-gaib. Karena penasaran gue ketok lah. Terus gue panggil, "Wi, lo mandi?" Tiba-tiba di dalam balikin omongan gue. Jelas banget. Suaranya tuh lirih, tapi nyata di kuping gue. "Dewi gak ada. Aku bukan Dewi." Sumpah, gue langsung lari teriak-teriak sampai lupa naik lift. Gue turun pakai tangga dong, saking gue takutnya. Terus lu udah naik ke atas lagi? Kenapa nggak ajak satpam ke atas? Enggak, sumpah gue gak berani. Terus lu nyuruh gua ke atas gitu, ngobrol sama yang mandi di kamar lu. Pinter amat lu. Don, serius. Lo kan yang paling pengalaman soal beginian di antara kita semua. Please deh. Ya udah, tapi gue minta pizza gratis ya, sebulan, buat gue sama Paul. Nggak mau tahu, ini bahaya Tas.
Iya Syah, pizza ya sebulan. Bodoh amat. Lo mau minta sebulan kek, 2 bulan kek, gue jabanin. Yang penting kamar gue gak ada begitu lagi. Oke, deal. Salaman ya. Deal. Sekarang lo sama Paul ke atas pokoknya kudu beres. Anjrit sumpah masih merinding tau gak sih gue. Iya, tapi gue sama Pak Satpam juga ya, biar jadi saksi. Kenapa jadi saya, Mas? Ini mah di luar keahlian saya. Pak, jadi saksi ya, biar gue sama Paul nggak dibilang ngibul. Lagian kan tugas lu juga keamanan. Siapa tahu bukan setan, tapi orang di mana, hayo. Iya, nurut aja deh kita mah. Sampailah gue, Paul, dan Pak Satpam di lantai kamarnya Tasya. Begitu dekat pintu kamar Tasya, kami bertiga mencium bau aneh. Seperti wangi kembang, tapi sesaat berubah seperti bau sampah. Asli gak beres ini mah. Gak beres gimana Don? Iya kagak beres. Fix bukan orang ini. Saya udah 10 tahun kerja, Mas. Baru kali ini ada kejadian kayak gini. Ul, lu buka dah pintunya. Pelan-pelan aja. Kita masuk barengan ntar. Oke, tapi ntar lu yang di depan ya, jangan gua. Assalamualaikum. Kami bertiga mengucapkan salam. Ruangan sunyi, bau wangi santer sekali. Suara air masih terdengar di kamar mandi. Tiba-tiba terdengar suara seperti orang nembang atau nyanyi dalam bahasa Jawa. Sumpah ini serem banget. Gue sampai keringet dingin. Apalagi Paul dan Pak Satpam. Mukanya udah putih kayak kertas. Don, kayaknya ini kuat deh. Gila, gak ada takutnya gitu. Aslinya bro. Waspada ya. Baca apa aja sebisa kalian. Gue pun mendekati pintu kamar mandi. Siapa ya di dalam? Gue mencoba berinteraksi dengan makhluk yang ada di dalam. Tiba-tiba ada suara lirih seperti berbisik. Aku hanya numpang mandi. Kenapa kamu musik acara mandiku ini? Di sini langsung dek, jantung gue kayak mau copot. Kamu sudah ganggu teman saya. Kasihan dia ketakutan. Sambil gue coba baca sedikit amalan dari guru gue. Tiba-tiba lampu kamar kedap-kedip dan mati. Sumpah kita panik banget. Pak Satpam langsung inisiatif buka tirai kamar teras, sehingga cahaya dari luar bisa masuk ke dalam kamar. Nah, di remang-remang cahaya ini, tiba-tiba kami semua melihat wujud yang bernyanyi tadi di kamar mandi. Seorang wanita pucat pasi dengan rambut tidak beraturan, pakaian seperti daster yang tumpang camping dan berlumuran darah. Bau anyir dan aroma bangkai merebak di kamar. Gue menengok ke belakang. Paul sudah pingsan berdua dengan Pak Satpam. Dan yes banget, gue sendirian. Lalu makhluk itu bergerak ke arah gue. Sedikit gue bisa lihat kalau punggungnya bolong. Dalam hati, gila, makhluk langka ini. Jarang-jarang ada makhluk seperti ini di tengah kota. Makhluk itu lalu bergerak ke teras. Dia berkata, "Gak usah takut. Aku tadi kebenaran lewat sini dan kepengen mandi. Makanya aku pinjam kamar mandi temanmu. Sekarang aku mau pergi. Kamu bisa stop merapalajianmu itu. Aku gak akan kembali ke sini karena tempatku jauh di gunung sana, bukan di sini." "Baiklah, kupegang janjimu. Sekarang pergilah. Kasihan temanku." "Baik, aku pergi. Sampaikan salamku kepada guru Abah Jafar."
dari aku. Dia pasti ingat. Ya, akan kusampaikan pada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angin berhembus kencang, seiring dengan hilangnya makhluk itu. Hanya bau harum yang samar-samar masih tertinggal. Alhamdulillah banget. Gue kira kudu berantem atau gimana. Akhirnya gue telepon Tasya yang ternyata sudah ditemani oleh Dewi yang baru saja pulang dari olahraga. Don, udah beres. Gak apa-apa kan kalau gue tidur di situ? Alhamdulillah beres. Nggak apa-apa, aman kok. Nggak akan ada apa-apa, gue jamin deh. Cuma sekarang lu pada bisa ke atas nggak? Si Paul sama Pak Satpam pingsan nih. Sejak saat itu tidak pernah ada kejadian aneh di kamar Tasya. Tapi anehnya, sekarang apartemen seberang yang menurut desas-desus jadi berhantu. Entahlah, apa itu makhluk yang sama atau berbeda. Hikmah yang bisa gue ambil dari kejadian ini adalah antara makhluk tersebut dengan guru gue ada cerita tersendiri yang mungkin akan gue bahas di lain episode. Jika ada saran kritik silahkan ditulis di kolom komen. Apabila ada cerita menarik silahkan di DM ke alamat kami yang tertera di bawah ini ya. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar kami dapat terus bercerita tentang fenomena-fenomena mistis di sekitar kita. Dan jangan lupa pencet loncengnya biar kamu selalu update tentang kita.